Mau bahagia, hindari judi. Di antara perintah Allah dalam kehidupan dunia ini adalah senantiasa mencari rizki yang halal bagi diri kita dan untuk keluarga kita. Dan hal yang menjadi larangan Allah adalah mencari rizki dengan cara yang haram, seperti dengan aktivitas berjudi atau mengundi nasib untuk mencari keberuntungan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas mengingatkan umat Islam untuk menjauhi judi, karena judi merupakan perbuatan syaitan yang diciptakan untuk menggoda manusia agar mengikuti mereka. Modus syaitan ini diterangkan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya, yakni dalam surat Al-Ma'idah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dari dua ayat ini kita harus menyadari bahwa ada konspirasi jahat yang dilakukan syaitan untuk menjerumuskan siapapun yang melakukan aktivitas judi. Terlebih di era modern saat ini, aktivitas judi bisa dengan mudah dijumpai dengan berbagai model dan jenisnya, seperti yang marak saat ini melalui sistem judi online. Bagi yang sudah kecanduan, maka judi online bisa memunculkan hal-hal jahat yang menghancurkan kehidupannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jika kita renungi, kata judi diawali dengan huruf J yang bisa kita maknai dengan kata jahat. Judi memang aktivitas yang jahat, karena selain merupakan ajakan syaitan, judi online juga akan menghancurkan kehidupan. Banyak contoh kasus dan kejadian kejahatan yang timbul akibat berjudi, seperti pencurian, perampokan, permusuhan, bahkan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang diriwayatkan Abu Nuaim, perkara yang aku paling takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya huruf kedua dari kata judi adalah U, yang bisa kita artikan utang. Utang di sini dalam artian utang yang melilit. Hal ini sering dianalogikan dengan istilah gali lubang, tutup lubang. Bagi yang sudah kecanduan judi, maka ia tidak lagi menginvestasikan uang yang dimiliki untuk hal-hal yang baik, dan pada akhirnya semua hartanya bisa ludes. Para pendengar yang dirahmati Allah, huruf ketiga dari judi adalah D, yang bisa kita artikan depresi. Dampak yang diakibatkan aktivitas judi bukan hanya bersifat materi saja. Dampak moral dan mental
juga bisa muncul seperti depresi akibat kecanduan dan banyak hutang. Di antara dampak moral lainnya tergambar dari huruf yang keempat, yakni huruf I, yang bisa kita artikan sebagai isolasi. Orang yang kecanduan judi sebenarnya sedang membangun tembok pembatas yang membuatnya terkungkung dan tidak bisa bebas. Bagaimana tidak? Dari ayat surat Al-Maidah ayat 11 tadi dapat disebutkan judi bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Orang yang banyak musuh tentu akan banyak pihak yang membencinya, sehingga kondisi ini akan membuatnya terisolasi dan tidak memiliki banyak teman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dampak dari judi yang akan merugikan pelakunya sendiri, baik moral maupun material, bahkan untuk semua keluarganya. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa judi merupakan salah satu perbuatan dosa yang menyesatkan. Maka ketika kita ingin meninggalkan perbuatan judi, kita harus yakin bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hambanya mau bertaubat dan memperbaiki diri. Begitu pula dengan dosa judi. Maka hal apa yang harus kita lakukan ketika ingin meninggalkan perbuatan judi? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Manusia hanyalah makhluk yang lemah dan penuh dosa. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita tidak mampu berbuat apapun. Maka berdoalah dengan doa seperti ini. Allahumma ahrimni lazata ma'siyatika warzuqni lazata ta'atika. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kenikmatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku rezeki kenikmatan dalam taat kepadamu. Dan amalan yang kedua adalah menguatkan tekad dan keyakinan kepada Allah. Harus ada tekad yang kuat berhenti dari judi sebelum ditegur langsung oleh Allah, dan harus yakin akan pertolongan Allah jika kita ingin berubah dan berbuat baik. Tips yang ketiga adalah menghindari pergaulan dengan penjudi atau batasi akses ke situs judi online. Langkah yang keempat, renungkanlah dampak judi bagi kehidupan kita dalam keluarga. Keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dan yang terakhir adalah berusaha mencari rezeki yang halal. Berusahalah mencari rezeki yang halal, sebab rezeki yang haram akan membawamu kepada kesesatan yang nyata. Dan yakinlah bahwa Allah akan membuka rezeki untukmu. Demikian penyampaian kami. Semoga kita tetap bisa istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.